di mana TIK merupakan Trans Istana Kayangan dan TIK adalah sebuah perusahaan swasta di bawah naungan BKRI RI. Kali ini kita akan membahas tentang memperkenalkan dan mengedukasi mengenai bagaimana mewujudkan cita-cita pembangunan adil dan sejahtera sesuai dengan tujuan BKRI RI. Buat teman-teman TikTok lovers buat teman-teman sahabat TikTok yang belum tahu apa sih itu BKRI RI. BKRI RI adalah Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia. Sahabat TikTok, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang Medical Ecotourism Senior Living atau fasilitas kesehatan dan perawatan lansia berbasis wisata ekologi. Dan tentunya di sini Dina Praska nggak sendirian karena kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat terpercaya dan hebat-hebat. Untuk pertama mari kita sama-sama menyambut Bapak RM Triharsono. Bapak RM Triharsono. Selamat siang Mbak Dinda. Dan kita juga mau menyambut narasumber kita yang kedua, ada Bapak Dedi Kono SE. Selamat siang Bapak Dedi. Selamat siang Mbak Dinda. Iya, jadi untuk sahabat TikTok yang belum tahu, Bapak RM Triharsono ini adalah presidium dari BKRI RI. Dan untuk Bapak Dedi Kono adalah penerbit buku di bawah naungan Perpustakaan Negara. Dan sudah siap ya Pak, kita pengen berbincang-bincang mengenai fasilitas kesehatan lansia yang ada di Indonesia. Siap. Mungkin Dinda pengen tanya dulu sama Bapak Triharsono. Pak Tri, kira-kira fasilitas kesehatan yang seperti apa sih yang direncanakan oleh BKRI RI? Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun berada, baik dalam negeri maupun luar negeri yang saya cintai, dan juga para tamu yang hadir, dan juga senior dan sahabat saya Pak Dedi Kono selaku penerbit juga utusan dari Kementerian Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terima kasih. Yang perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan dari pembangunan fasilitas kesehatan yang berbasis wisata ekologi tentunya ini adalah suatu panggilan generasi dan anak bangsa, karena kita harus mencintai dan menghormati kepada para senior dan harus menjaga apa arti sebuah perjuangan dan apa arti sebuah pahlawan. Dari disitulah kalau para pejuang zaman dulu itu adalah sangat sekali berkorban untuk jiwa raganya. Demi apa? Demi untuk sebuah negara, demi sebuah bangsa yang mereka cintai, yaitu adalah negara Indonesia. Dan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat luar biasa. Karena apa? Banyak sekali beraneka ragam suku. Jadi Indonesia ini adalah negara yang dikenal oleh negara yang banyak sekali hasil daripada bumi, hasil semua bumi dan ya isinya semuanya kan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebutuhan lansia di Indonesia ini harus menjadi prioritas utama. Maka kita dibentuk suatu wadah yang disebut adalah Badan Ketahanan Nasional dan Bangsa, yaitu adalah badan perkumpulan antar negara yang nantinya akan menjadi suatu koneksi maupun koordinasinya kita di 2009 negara. Maka tugas daripada fungsi Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia itu, atau yang lebih disingkat dengan BKNRI, itu sangat sekali dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena sebagai badan penyangga negara. Badan penyangga negara artinya itu badan yang tidak harus meminta ataupun merepotkan negara. Karena negara sendiri sudah mempunyai sistem dan struktural. Jadi tugas dan fungsi badan penyangga negara itu
hanya di luar daripada struktural pemerintahan, tidak boleh masuk di dalamnya yang berlebihan. Maka dari itu punya SDM-nya pun tadi sudah Mbak bisa mungkin tanyakan, SDM ini secara langsung adalah SDM yang panggilan sebagai anak bangsa. Oke, berarti bisa dibilang PKRI RI ini adalah support system dari pemerintahannya sendiri. Betul. Ya, maka dari itu dengan adanya suatu program TikTok Show ini adalah sangat bagus sekali dan mendukung sebagai media jembatan untuk informasi kepada daerah-daerah yang tertinggal, yang belum tahu kenapa sih harus dibangun sebuah vaskes kesehatan lansia. Karena lansia itu harus kita hormati dan perlu kita jaga, dan kita betul-betul harus terwujud dengan membangun ini sebagai suatu income pendapatan devisa yang paling besar. Kenapa? Karena setiap kabupaten itu akan kita bangun 3 titik dengan kawasan, satu kawasan itu 9 hektar. Jadi dengan 9 hektar itu berbagai macam Mbak bisa saksikan, karena itu ada beberapa fasilitas yang sudah sangat lengkap sekali. Minimal 9 hektar atau paling besarnya 9 hektar? Atau 9 hektar itu merupakan standar dari setiap titik ya, di setiap kabupaten? Untuk saat sekarang kita minimal 9 hektar. Bisa juga mencapai nanti akan menjadi perluasan. Tapi saat sekarang adalah minimal. Karena kalau 9 hektar kita sudah mengukur estimasinya hanya bisa membuat 300 homestay dengan ukuran 30 ataupun ya sekitar 30 atau 60 meter persegi. Ya, karena itu akan dibangun sebuah kawasan 9 hektar itu, dan di dalamnya itu ada homestay yang untuk kita melayani para lansia internasional yang tentunya prabayar. Kalau lansia dalam negeri kita akan diberikan pelayanan secara gratis, tapi khusus kepada lansia yang tidak mampu. Bagi yang mampu tetap kita berikan untuk menikmati, tapi dengan prabayarnya tentunya lebih murah daripada lansia internasional. Oh, berarti ini bisa berlaku untuk lansia mana aja ya Pak, Ya. lokal maupun internasional? Iya, iya. Oke. Kenapa kita harus menggunakan prabayar internasional? Karena kita di badan independen. Karena badan penyangga negara ini dituntut untuk mampu menciptakan karya dan mewujudkan karya dan hasilnya untuk diberikan bangsa dan negara. Namanya badan penyangga. Kalau penyangga kan berarti ada tangga. Nah, tangga bawah dan tangga atas. Nah, jadi harus sebagai penyangga negara yang tentunya sangat bermanfaat. Terus sejak kapan sih Pak pembangunan NKRI ini dilaksanakan? Pembangunan untuk Vaskes dari PKRI ini? Pembangunan itu sudah dimulai dari untuk secara risetnya itu dari 7 atau 8 tahun yang lalu, dan secara launching secara publik umum itu udah tahun 2019, dan sekarang sudah masuk ke tahun yang kedua ya. Dengan tahun kedua dengan masukin secara mapping titik-titik lahan di seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah mencapai hampir sekitar 133 titik yang sudah dinyatakan verifikasinya sudah aman dari beberapa surat-surat yang harus kita nyatakan bahwa membangun di Indonesia itu tidak segampang membangun yang pada umumnya ya, karena Indonesia adalah rawan konflik. Kenapa dikatakan rawan konflik? Karena berbagai macam adalah suku. Jadi tidak bisa disamakan antara suku Jawa dan suku daerah seberang ini. Kita harus benar-benar harus memahami dan mengerti. Menyesuaikan juga tentunya. Betul, makanya kita Vaskes ini pun dibangun dengan kehati-hatian. Terutama adalah kuncinya adalah lahan, dan apakah lahan itu memenuhi syarat atau tidak. Dan kedua, tidak melanggar dari sisi tata ruangnya yang di kabupaten masing-masing. Kuncinya adalah dari pihak pemerintah mendukung untuk keamanannya dari pihak bupatinya, dan tata ruangnya juga sudah menyatakan tidak akan tumpang tindih, dan juga lahan juga tidak ada terjadinya asli dan aspal. Nah, aspal artinya adalah tumpang tindih surat yang belum bisa bisa untuk pegang menjadi isi hukumnya. Nah itu, jadi penuh dengan tatanan dan administrasi yang jelimet dan rumit. Jadi kita sebagai badan penyangga negara maupun PKRI
perlu harus kerja ekstra hati-hati, karena ini adalah menyangkut untuk kepentingan umat dan untuk menyangkut juga kepentingan atas nama negara, walaupun Padi sebagai penjaga negara, karena kita ada sebagai anak negara, dari negara Indonesia, dan mampu harus melakukan berkoordinasi di seluruh dunia. Nah itu. Dan kalau Dinda boleh tahu nih Pak, progres dari 133 titik ini yang sudah paling update itu seperti apa Pak? Misalkan dari 10 titik pertama udah sampai mana gitu? Ya, alhamdulillah sampai titik ini kami udah kunjungan dari sekitar 70 kabupaten dan sekitar 18 sampai sekarang udah 20 provinsi. Ya, alhamdulillah dari titik yang 70 kabupaten ini artinya akan terakumulasi titik-titik yang sudah mulai melengkapi administrasi lahan dan semua surat-surat administrasi seperti apa. Ya, kendalanya ya pasti ada yang tumpang tindih suratnya, ada juga surat yang sudah lengkap, ada yang belum, macam-macam. Setiap titik punya permasalahannya masing-masing. Ya, jadi itu sebagai kendala yang kita juga, karena kita tidak mau gegabah memberikan suatu keputusan kepada pemilik lahan dan ini harus bayar hari ini juga, tapi ternyata itu tanah itu bermasalah, kita sendiri akan jadi repot, artinya akan menghambat pembangunan tersebut. Maka lebih baik kita adalah lebih clearkan dulu bahwa lahan itu tidak masalah dan bisa berjalan dengan baik dan dipertanggungjawabkan untuk semuanya. Oke, berarti masih di tahap verifikasi bahwa lahan itu safety sebelum memulai pembangunan ya Pak? Yeah. Dan kira-kira nanti ketika itu sudah mulai dibangun akan berapa lama Pak proses pembangunan? Proses pembangunan secara buat estimasi dengan kecepatan waktu kalau tidak ada halangan ya kurang lebih memakan 1,5 tahun pembangunan konstruksi ya. Secara pembangunan untuk penyempurnaan kurang lebih sekitar ya 2,5 tahun. Itu karena itu kan di dalam kawasan itu dibangun sebuah ada pohon ya kan yang mungkin pohon ditanam langsung hidup ya kan. Nah itu terus juga ada namanya uji kelayakan dulu, bangunan itu kira-kira berbahaya enggak dan seperti apa, perawatannya belum kan, macam-macam. Jadi harus benar-benar safety, karena ini adalah melayani, kita melayani itu sebagai pelayan. Kita tuan rumah Indonesia sebagai pelayan melayani para lansia internasional karena mereka berbayar. Karena cukup mahal mereka untuk berbayar. Untuk saat sekarang ini tarifnya ada 100 juta per bulan. Luar biasa ya Pak. Ya. Nah, dengan 100 juta per bulan kita itu pun sudah bagaimana kita harus memberikan subsidi silang kepada kontribusi kepada masyarakat lansia Indonesia yang secara gratis. Dan harus juga kita punya tanggung jawab mengurangi utang negara. Terus kalau boleh tahu nih Pak, anggaran untuk membentuk fasilitas kesehatan ini tuh dari mana Pak? Ya tadi saya katakan. Dari yang itu aja, maksudnya dari yang si lansia yang internasional? Iya. Oke. Jadi sumber anggaran kalau Indonesia lansia kan belum diperhatikan secara sepenuhnya oleh pemerintah. Nah kita kalau mengandalkan dari lansia domestik apalagi mengandalkan dana-dana negara kita itu belum bisa, karena sangat kebutuhan pembangunan Indonesia sangat tinggi sekali, tapi untuk sisi dari kemanusiaan dari sisi lansia belum diperhatikan secara khusus. Jadi belum ada di dalam Kementerian Sosial, belum ada dana yang untuk khusus lansia secara spesial, belum ada. Maka kami selaku Badan Penjaga Negara, badan kita nasional maupun internasional ini melakukan lobby-lobby secara internasional. Oke, untuk memulai membangunnya ini Pak. Ya, maka kita melobi dari 209 negara dan ada beberapa investor domestik dan ada beberapa investor internasional untuk memberikan dorongan modalnya juga. Ya nanti akan dihitung cost dan kembali secara ini seperti apa. Jadi memang anggaran kita gunakan adalah anggaran yang subsidi silang dari negara lain yang khususnya adalah pelayanan lansia. Itu. Berarti memang dari awal juga skalanya sudah internasional ya Pak ya, internasional yang dibangun di lokal dan boleh dinikmati oleh masyarakat atau lansia dari lokal dan internasional. Oke, terima kasih banyak Pak Tri. Terima kasih.
Oke, mungkin sekarang Dina pengen tanya-tanya juga nih sama Bapak Dedi Kono mengenai ini nih Pak. Dina pengen tahu dong tentang pemberdayaan masyarakat di desa. Itu menurut Pak Dedi itu seperti apa sih yang sudah terjadi ini, yang sudah ada? Ya, terima kasih Mbak Dinda dan kawan-kawan pemerhati TikTok. So, BKNI RI dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih banget ini kepada kawan-kawan semua di BKNI dan selaku Presiden juga Bapak kita, Bapak Tri Harsono sebagai BKNI atas kesempatannya untuk kolaborasi ini ya. Jadi begini Pak, menurut saya sebagai salah satu pemerhati desa juga sekaligus pustakawan, memang ini suatu langkah yang harus kita a priori apresiasi untuk langkah ke depan bangsa kita, ya kan? Sebagai pemerhati daerah tertinggal dan desa ini, saya mengharapkan sekali ini memang kita ada kolaborasi dengan funding father pemerintah kita untuk mendukung lebih lanjut, lebih tegas lagi dalam hal kepedulian ya, dan perhatian khusus kepada lansia, khususnya program andalan PKNI ini ke depan. Ya. Mungkin langkah-langkah sudah dilakukan dan strategi sudah dilakukan oleh teman-teman dari PKNI dan pengurus pusat. Tinggal bagaimana caranya kolaborasi ini akan berkembang kalau tidak campur tangan pemerintah juga, ya kan? Kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya sebagai sahabat dari Mas Tri dan juga sebagai sesama pemerhati mungkin merasa mungkin sudah saatnya kita sama-sama turun ke lapangan, bagaimana supaya program ini bisa berjalan ke depan dengan bantuan kepedulian dan perhatian, dan kita melakukan suatu gerakan-gerakan sosial yang bekerja sama dengan Kementerian Desa. Mudah-mudahan langkah-langkah itu bisa kita eksekusi secepatnya. Kita bagaimana bisa bergandeng tangan dengan Kemendes, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk kita punya target-target secara maksimal ke depan nanti kan, kira-kira begitu. Oke, ini ada timbul pertanyaan lagi tiba-tiba di kepala Dina. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan apakah benar atau salah, mohon dikoreksi ya Bapak Tri dan Bapak Dedi. Jadi setelah dibangunnya fasilitas kesehatan oleh tim dari Bapak Tri ini, terus adalah pemberdayaan dari masyarakat desa untuk melatih dan merawat para lansia. Itu yang diserap pasti kan membutuhkan tenaga kerja yang diambil dari desa di sekitar itu sendiri. Seperti itu ya Pak? Oke, luar biasa sekali. Ya. Terus mungkin ada kepelatihannya kayak apa aja gitu Pak? Ya, saya sebenarnya secara pribadi juga ingin mengusulkan kepada Bapak Tri Harsono, kira-kira mungkin langkah ke depan ini memang kita harus melakukan satu agenda-agenda khususnya dengan pemerintah pusat di Kemendes, bahwa sarana prasarana dari program wisata lansia ini harus kita lakukan dengan perundang-undangan kalau bisa, insya Allah kan. Kedua juga ke depan juga kita akan mengadakan bagaimana kalau bisa kita kerjasama BKNI sebagai penyelenggara untuk program-program kepedulian daerah tertinggal, khususnya untuk rapat koordinasi untuk program lanjut usia ini. Jadi kita bagaimana bisa koordinasi dengan Kemendes supaya kita bisa menghimpun semua kepala desa, kepala-kepala daerah ini dalam satu kegiatan-kegiatan rakor di bawah naungan Kementerian Desa, anggaplah begitu. Tapi kita sebagai penanggung jawab pelaksananya. Mudah-mudahan ini semua visi-visi ini kan bisa kita bersama-sama bergandeng tangan ya, insya Allah kan. Ya, kita doakan begitu. Kira-kira kalau sebagai dilihat dari hubungan kerjasamanya mungkin kira-kira begitu. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita tindak-lanjuti kan. Oke, itu dia sahabat TikTok dalam pembicaraan kita. Terima kasih banyak untuk Bapak Harsono dan Bapak Dedi Kono. Bapak Tri Harsono dengan Bapak Dedi Kono. Itu dia sahabat TikTok. Jadi bisa diambil kesimpulan dalam perbincangan kali ini, di mana BKNI RI akan membangun sebuah fasilitas kesehatan untuk lansia, di mana diperuntukkan oleh lansia lokal maupun internasional dengan
dengan menyerap tenaga kerja dari desa-desa yang ada di sekitar fasilitas kesehatan tersebut yang akan dibangun nantinya di seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah ada progres di berbagai titik, sudah lebih dari setengah ya Pak ya? Belum. Sudah 20-an provinsi kan untuk titiknya? 20 provinsi, tapi itu baru paling dari seluruh target 1000 baru ya paling baru 10-20% ya Pak ya. Oke, semoga terus berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan harapan kita ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke sahabat TikTok, sekian dulu untuk episode TikTok kali ini. Dan Dina juga nggak lupa buat mengingatkan sahabat TikTok untuk subscribe dan dinyalain loncengnya supaya teman-teman TikTok juga nggak ketinggalan tentang informasi-informasi yang menarik seputar. Jangan lupa juga untuk komen, like, and share. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Dan Dinda Praska, pamit.